Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang terhormat Bapak Sofwan Hendriawan SPD MPD yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama saya mengenai wawasan kebangsaan bela negara. Sebelumnya, Bapak, saya mohon izin untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini kurikulum vitae dari narasumber saya pada sore hari ini. Nama Sofwan Hendriawan, SPD MPD. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 Juli 1980. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Beliau merupakan PNS dosen DPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang, dan saat ini beliau merupakan kandidat doktor ilmu sosial di Universitas Pasundan, Bandung. Mohon izin untuk membacakan pertanyaannya, Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana pemahaman Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Oke. Wawasan kebangsaan itu menurut saya itu adalah cara pandang atau konsep kita berpikir berlandaskan prinsip sebagai warga negara dimanapun kita berada. Sedangkan kalau bela negara itu adalah sikap atau tindakannya secara individu atau kelompok dalam mewujudkan kecintaannya terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, contoh wujud bela negara yang saya lakukan seperti apa? Misalnya tetap melaksanakan tugas mengajar walau secara online karena saya sebagai dosen PNS harus memberikan citra positif kepada mahasiswa walaupun dalam keadaan keterbatasan apapun kita harus terus belajar dan terus memberikan yang terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu, Bu Nadia. Ya. Jadi kalau wawasan kebangsaan itu lebih terhadap konsep dan cara pandang kita ya Pak ya. Betul. Kalau bela negara lebih ke langkah konkretnya mungkin ya Pak. Betul, seperti itu Bu Nadia. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, di tengah maraknya isu yang sedang terjadi nih Pak, saya juga tadi sedikit review dulu apa aja sih isu yang ada di lingkungan kampus atau lingkungan universitas. Nah, beberapa hari yang lalu kita mengetahui bahwa Indonesia ini digegerkan dengan adanya peredaran narkoba di lingkungan kampus dan salah satu universitas, mohon maaf. Yang pelakunya sendiri adalah mahasiswa, alumni, dan masyarakat. Menurut Bapak, langkah konkret bela negara seperti apa sih yang bisa dilakukan di lingkungan Bapak bekerja agar isu tersebut tidak terjadi? Oke. Dalam kaitannya dengan peredaran narkoba di lingkungan kampus, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang telah melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa bagaimana bahaya narkoba dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk kesehatan maupun untuk kedepannya sebagai warga negara berkaitan dengan hukum. Kami mengundang dari Sat Narkoba Polres Sumedang dan juga kami mengundang dari BNN Kabupaten Sumedang. Sekaligus kami membuat MOU untuk penanggulangan bahaya narkoba di lingkungan kampus kami. Seperti itu, Bu Nadia. Langkahnya sudah keren ya Pak ya. Mudah-mudahan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh UNSAP ya Pak ya. Ya, betul. Oleh UNSAP ini bisa diikuti juga oleh universitas yang lain yang ada di Jawa Barat khususnya ya Pak ya. Betul. Tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat LL Dikti, Lembaga Layanan Dikti wilayah 4 Jawa Barat juga kami melakukan MOU dengan pihak-pihak terkait dalam menangani peredaran narkoba ini di lingkungan kampus. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, ini lebih bersifat subjektif ya Pak ya. Ini menurut Bapak, menurut mindset Bapak seperti apa? Yang nomor 3,
bagaimana harapan Bapak untuk Indonesia di 5 tahun ke depan dalam 3 kata? Maju, bertumbuh, dan terus belajar. Itu untuk 5 tahun ke depan. Dan harapan bagi masyarakat Indonesia, tentu saja kita harus terus belajar. Kenapa harus terus belajar? Karena dengan belajar, kita bisa menaklukkan dunia. Kenapa? Salah satunya dengan belajar itu menulis. Oh iya. Ya, menulis, kalau kita lihat, peluru itu hanya bisa menembak satu kepala. Tetapi dengan menulis, kita bisa menembak jutaan kepala di dunia ini. Sehingga apa yang kita tulis itu, dengan belajar menulis itu, kita bisa memberikan wawasan, kita bisa memberikan pengetahuan kepada siapapun di dunia ini dengan tulisan kita. Jadi begitu luar biasanya dengan menulis, tidak seperti hanya satu peluru yang bisa hanya menembak satu kepala, tetapi tulisan bisa menembak jutaan kepala. Begitu. Mantap, mantap. Ya. Nah, yang tadi kan nomor 4 sudah dijawab nih sama Bapak. Tapi saya mau meminta sedikit nasihat atau wejangan dari Bapak untuk kami sebagai calon ASN yang akan mulai melaksanakan tugas mengabdi kepada negara. Silakan, Pak. Oke, tentunya sebagai ASN yang saya jalani selama 11 tahun terakhir ini, kita harus menempati atau kita harus mentaati peraturan yang ditetapkan atau kode etik yang ditetapkan kepada kita sebagai ASN. Karena kalau kita melanggar kode etik ASN, maka kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Gitu ya. Itu saja mungkin. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas wawancaranya dan juga terima kasih atas kesempatan saya untuk bisa saling sharing, bertukar pikiran dengan Bu Nadia dalam tugas wawancara wawasan kebangsaan bela negara ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih banyak ya Pak ya. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selamat beristirahat. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.